Selamat pagi. Kami hadirkan untuk Anda yaitu satu unit HF dan 50 MHz transceiver dari Yaesu FT 450M ya, FT 450M. Radio ini merupakan memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan layarnya yang besar. Kemudian dia kalau secara pembahasannya ini dikatakan tipe model displaynya Black Niga ya. Ya karena dia aksennya untuk background itu menggunakan warna hitam. Sedangkan untuk huruf dan angka-angkanya dia menggunakan warna putihnya ya. Jadi kebalikannya ya, rata-rata biasanya kalau display di radio ataupun perangkat elektronik yang lain itu biasanya backgroundnya dia berwarna putih, kemudian untuk huruf dan angka-angka itu berwarna hitam. Oke, untuk ini radionya, tipe keypadnya ini dia aksen warna merah ya. Entah ini nanti dia bisa beriluminasi atau gimana kalau untuk di cahaya yang redup, tapi yang pernah kami review kemarin yang sebelumnya 450 Delta ini dia warnanya keypadnya putih ya, iluminasi putih ya. Oke, untuk radio ini sudah terbuka lebar. Dia untuk HF di standar biasanya di 30 kHz sampai dengan di 33 MHz. Untuk transmitnya dia dari 1,8 sampai di 33 MHz. Sedangkan di 6 meteran 50 MHz nya dia untuk transmit bisa dari 44,5 MHz sampai dengan di 56 MHz. Sedangkan ya sekali lagi untuk RX ya pasti dia lebar sekali dari 30 kHz itu sampai di atas ya di 56 MHz itu, tergantung dia bisa menerima siarannya atau tidak. Kalau ada siaran yang bisa dia tangkap. Untuk power dia di 100 watt ya, baik di HF ataupun di 6 meterannya. Nanti kita realnya kita lihat saat kita tes fungsi atau tes powernya. Untuk kondisi fisik ini mulus, bagus, catnya masih ori semua, panel juga pastinya juga masih utuh. Ini barangnya like new dan dia dilengkapi dengan dusboxnya ini nomor seri tembus, dan ini dan pastinya fitur unggulannya salah satunya ada built-in antena tuner ya. Dia sudah include untuk perangkat ini ada antena tunernya. Selanjutnya di sini ada hand mic-nya, ciri khas dari Yaesu FT 450M ini. Tipenya MH67 A8J ya. Gitu. Paling sebagai catatan mungkin ini ya, memang ini kondisi untuk coil kabelnya ini ya, spiralnya ya, ini untuk covernya memang sudah getas, jadi kondisinya seperti ini ya. Ini apa adanya, kondisi memang seperti ini, tapi untuk fungsionalitasnya masih aman, dia masih bagus, masih bisa. Berikutnya ada kabel DC cord untuk ini daya 13,8 voltnya. Ini panjang ya, tebal, tipe pin 4 seperti ini. Kemudian ada pengamanan sigring di kutub positif maupun negatifnya. Dan di sini ada manual user masih aslinya dari sana, bawa bahasa Jepang, dan ini ada skematik sirkuit diagram ya, skematik diagram atau sirkuit diagram seperti ini. Dan untuk di bodinya dia ada tidak ada flip stand ya, dia modelnya statis
karet bantalan aja seperti itu. Sedangkan untuk fisik di belakang ya standar seperti biasanya untuk radio model ini seperti ini ya. Ini untuk soket data, ini untuk external tuner, untuk ini linearnya, linear booster, soket linear booster. Kemudian CAD itu external speaker ground, dan ini soket antena satu. Dan pastinya ada ini ya, eksternal untuk cooling fan untuk mengeluarkan hawa panas dari dalam radio. Jadi untuk supaya kondisi perangkat tidak overheating seperti itu. Oke, baik. Kita sebelum tes yang lain, ini kondisi misalkan radio dari pertama awal setelah Anda reset, ini kondisi dial di mode misalkan ini LSB bisa, tapi untuk FM atau AM ini dia kan tidak bisa bergerak nih. Nah, ini bukan tanda dia rusak, bukan. Ini ada memang settingan default dari setelah dia dilakukan reset. Jadi Anda jangan panik. Ini masuk ke menu, salah satunya tekan lama di sini di F function, EXT menu ini. Anda tekan di sini, ya. Ini kondisi off. Anda pilih on ya. Oke. Selanjutnya Anda cari fitur AF dial ini. Ini kondisi disable. Anda enable kan. Nah, seperti ini. Klik. Oke. Udah enable. Setelah itu Anda keluar lagi. Baik. Sekarang udah bisa. Ya. Ini sebagai catatan supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa kondisi radio ini memang normal ya. Ini AM juga oke ya, seperti itu. Baik, semoga ini jelas ya. Oke, untuk radio ini selain tadi internal antena tuner, keunggulannya kemudian di sini jelas untuk dia ada DSP-nya, Digital Signal Processing. Ini merupakan inti dari keberadaan perangkat ini ya. Keunggulannya dengan adanya DSP ini ya, sinyal analog dikonversi menjadi digital, dimana keunggulan digital ini sudah pastinya dia menghasilkan kualitas ataupun standar dan mutu yang lebih baik dari analog gitu ya. Salah satunya dia di sini misalkan untuk intermediate frekuensinya, jadi antara shift dan width-nya, lebar dan posisi passband IF secara fleksibel ini bisa difilter untuk sinyal yang tidak diinginkan. Jadi lebih maksimal sinyal yang diterima, yang ditargetkan. Jadi supaya kualitas dari transmitnya ataupun di RX-nya itu sangat-sangat lebih baik. Oke. Di sini pun sekali lagi di sana dengan kondisi adanya DSP ini untuk noise reduction-nya, kemudian noise blanker-nya pasti lebih bagus. Dan di sini salah satunya ada yang menjadi perhatian sangat unik. Di sini ada microphone equalizer ya di menu ini. Anda bisa cari ini sesuai dengan abjad. Ini microphone equalizer. Nah, ini bisa Anda setting di setiap model setiap tipe dari maksimum tipe 8 ya, tipe 9 ini ya. Ini kalau secara umum
dari kiri ke kanan ini biasanya yang kanan ini sampai bass, ini yang kiri treble, tengah ini biasanya untuk vokalnya. Nah ini tipenya Anda bisa pilih lebih tinggi di bassnya, vokalnya normal, ataupun treble-nya paling kecil. Nah ini misalkan seperti ini, berarti ini vokalnya yang menonjol, treble dan bass dan treble-nya ini flat, rata, atau seperti ini modelnya. Ya ini silakan, ini Anda settingan sesuai ini Anda sendiri. Oke ya, ini mic equalizer. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita coba langsung aja untuk tes power aja, supaya tidak terlalu lama ya reviewnya. Di sini kita tes di 17, standar di 18, oke ya. Di sini dia terpantau 110 watt ya, 1,8 MHz, 110 watt. Kemudian kita ke atas 3,5 MHz, FM mode 110 watt, oke. Di 7 MHz kita mulai dari LSB, oke ya, 110 watt. USB 110 watt, oke. CW 110 watt. Kemudian AM, bentar ya, AM ini terpantau di 30 watt ya, 30 watt sekian, oke. Kemudian di FM 110 watt. Berikutnya kita ke 10 MHz, 10 MHz, 10 MHz ini 110 watt. Nah ini untuk tombol DSP yang ini, knob yang ini, dia bisa untuk Anda berpindah cepat di setiap ini ya, kilo megahertz nya. Ini di 11, ini kita tes di luar pena amatir ya, 110 watt, oke. Kita ke atas 14 MHz, 110 watt. Di 18 MHz, oke. Dia terpantau di 95 watt, oke. 18 di 21 110 watt, oke. Di 24,5, oke, 100 watt. Di 29 ini turunkan ya, kita cek di 27, 27,3, 27,3, 100 watt, oke. Kita ke 100 watt. Kita ke sini ya, di paling atas di 33. Oke, di 33 ya. Tiga terpantau di sini 65 watt. Baik, kita ke 6 meteran ya. Di sini ke 44,5, 100 watt, 44,5. Di bawah itu masih bisa sebenarnya. Ini
45 ya, maaf, 44,5 tadi. Ya, 44,5 100 watt ya. Berikutnya kita ke 50. Oke. 100 watt. Kita ke atas langsung ya, ke 56. 56. 55,9. 55,8. Ini harus ya 100 watt ya. Baik, untuk TX normal tidak ada masalah ya. Berikutnya ini untuk DSP, jika Anda pilih kontur, ini tekan ini, aktifkan, pilih ke bawah, tekan lagi. Ini jika ini mode LSB ya, lebih lengkap. Ini notch, tekan gini, aktifkan. Kemudian ini digital noise reduction-nya. Selanjutnya ini width kelebarannya. Ya. Normal. Ini alternator on, kondisi tekan sekali, ini tekan sekali lagi. Alternator off, IPO-nya on, tekan sekali lagi, dua-duanya on ya. Kemudian ini noise blanker, on off. Ini AGC, auto, fast, slow. Ini auto fast. Oke. Ini untuk mode tadi ya. Mode LSB, USB, CW, AM, FM, data. Ini untuk gear. Jika Anda menggunakan ini, soket ini untuk mengaktifkan pedalnya, gear. Ini untuk clarity. Ya, clarity-nya. Berikutnya di sini VVA atau B, ini B, VVA seperti ini. Ini jika Anda gunakan fasilitas split, ya, ini ya, splitnya bisa, split bisa. Oke, ini untuk fast, ini lock dialnya. Maaf, bentar. Ya, ini lock ya. Itu locknya. Oke. Berikutnya ini untuk akses cepat. Ini voltasenya ya, 13,6 terpantau. Ini jika ditekan function. Ini untuk memanggil ya. Ya, ini jika Anda kehendaki mau mengisi siaran, misalkan tadi pindah sini ya, coba kita panggil ya, ini sudah tersimpan ya. Ini untuk recall, quick memory bank. Ini untuk nyimpan, store. Ya. Dan untuk scan. VFO. Berikutnya ini untuk tuner. Ini standby. Nah, ya, tuner normal saya batas ke atas.
Ya, tunernya tidak ada sampai 2 detik, normal bisa. Ini untuk dimmer, ini untuk meter ya, untuk meter. Ini untuk dimmernya ya, ini yang paling terang, ini yang paling redup. Oke, baik, sekarang kita coba tes untuk receive-nya ya. Semoga masih ada, kita bisa terima siaran yang bagus. Nice. Ya, memang kondisi propagasi sudah mulai kurang bagus ya, tapi yang jelas masih bisa menerima siaran. Oke, untuk receive-nya bisa ya. Sedikit ini kita tes untuk ini ya, tadi Vox-nya ini ada function, kemudian ini tanpa kita tekan ya. Oke, Vox normal bisa. Baik, sekali lagi kondisi radio tadi udah kita tes untuk transmit power rata-rata di 100-110 watt ya, lebar ya,
cakupan untuk transmitnya. Untuk RX juga oke, tidak ada masalah, normal. Secara umum ini tadi untuk menu-menu yang ada di display ini sudah bisa kita akses. Sekali lagi untuk menu yang di dalam ini Anda bisa set sesuai dengan preferensi Anda, banyak pilihannya. Salah satunya misalkan ini kita cari tentang mengenai RF power ya, ini tekan. Nah, ini setting Anda bisa kurangi seperti ini misalkan untuk RF powernya ya. Oke, ini berurutan sesuai dengan alfabet itu, tekan nama keluar. Baik, untuk jika ada informasi yang kita belum tercover, semoga nanti dengan adanya deskripsi di video yang kita upload bisa dibaca lebih detail di situ. Semoga informasi review bermanfaat untuk Anda. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.